family. Puji nama Tuhan, saya juga menyapa shalom Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara live streaming. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di tempat di mana kita berada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama bersatu hati di kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk penjagaan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan Yesus yang begitu sempurna. Terima kasih Aba Bapa untuk kekuatan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh menikmati anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami naikkan syafaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Paniko Tuhan Yesus, beserta dengan keluarga dan wakilnya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus perkenanan Allah, urapan Allah berlimpah-limpah-limpah atas Paniko Tuhan Yesus. Segala rencananya, programnya biar senantiasa selaras dengan kehendak-Mu, visi yang daripada-Mu. Terus Tuhan tambahkan kepekaan yang daripada Tuhan untuk mendengar suara-Mu, untuk melihat setiap pertanda Tuhan Yesus. Bila kiranya Tuhan Yesus dari bangsa ini melalui beliau Tuhan Yesus, api Pentakosta yang ke-13 senantiasa dinyatakan. Kami mengucap syukur untuk acara Everyone Tuhan Yesus yang terjadi Tuhan Yesus beberapa hari lalu di SICC. Terima kasih Tuhan, kami percaya api tersebut tidak akan putus Tuhan Yesus. Kami percaya melalui bangsa kami, gereja kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala rayon kami Tuhan Yesus, Pak Yongki Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan kekuatan kesehatan yang sama Tuhan juga limpahkan atas beliau beserta dengan keluarganya, anak cucunya. Tuhan yang jagai kekudusan yang daripada Tuhan, penjagaan berkat yang sempurna ada atas keturunan Pak Yongki Tuhan Yesus. Setiap kebijakannya biarlah kiranya Tuhan Yesus selaras dengan rencana Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk wakilnya Tuhan Yesus, Pak Ari dan Om Riza Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita mendukung doa gembala kita. Tuhan Yesus, kami minta kesehatan yang sempurna ada atas gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Engkau sudah menyertai operasi gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami dengar gembala kami sudah sadar Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa. Kami minta Tuhan Yesus setiap organ-organ tubuh yang rusak Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ-organ tubuh yang terluka Tuhan Yesus, Tuhan balut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan urapi Tuhan setiap dokter Tuhan Yesus yang bekerja. Tuhan pakai setiap obat yang diminum oleh gembala kami Tuhan Yesus Om Riza. Biar kiranya Tuhan Om Riza kondisinya boleh semakin pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta nafas yang daripada Tuhan. Kami minta nafas yang daripada surga ada atas Om Riza di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya minggu ini semua alat Tuhan Yesus sudah tidak dipakai lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena gembala kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan yang sempurna Tuhan Yesus ada atas gembala kami. Kami percaya kami akan mendengar sorak-sorai kesembuhan. Kami akan mendengar sorak-sorai kemenangan Tuhan dari tempat ini melalui gembala kami. Kami akan mendengar Tuhan kesaksian yang boleh menguatkan melalui gembala kami Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa untuk keluarga yang mendukung, untuk istri tercinta Tante Elsa Tuhan, untuk Keisha, untuk anak kakak Bella, untuk Kak Steven, untuk Kayla Kena Tuhan yang senantiasa berjaga-jaga di rumah sakit. Dan setiap yang mendukung Om Riza Tuhan juga limpahkan kesehatannya daripada Tuhan. Tuhan juga limpahkan penjagaan yang sempurna yang sama berlimpah-limpah untuk setiap penjaga Tuhan Yesus. Kesehatan dan sukacita, iman yang senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan ada atas keluarga Pak Riza Tuhan Yesus. Kekuatan yang sempurna dalam mendukung iman dan pengharapan tidak putus dari mereka kami katakan.
kuasa Allah, urapan Allah juga senantiasa melingkupi Tuhan Yesus, para penjaga yang membantu mengambil keputusan. Biar segala keputusannya semua sesuai dengan rencana Allah. Tuhan Yesus urapi segala keputusannya Tuhan Yesus, baik dalam memutuskan obat, dokter dan sebagainya. Biar semuanya selaras dengan rencana Allah untuk kesembuhan Om Riza. Damai sejahtera malaikat Tuhan berjaga-jaga di kamar rumah sakit gembala kami. Oh ya laba shanda ya laba 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 si. Kami percaya roh Allah melayang-layang di rumah sakit Tuhan Yesus. Kami percaya penjagaan-Mu sempurna atas gembala kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para wakilnya di tempat ini. Untuk Om Haryanto nanti juga yang akan menyampaikan firman Tuhan. Untuk Koibnu Tuhan, untuk Keisha Tuhan Yesus. Bila kiranya Tuhan Yesus, para pemimpin di tempat ini Tuhan boleh senantiasa pekakan suara-Mu Tuhan Yesus. Boleh senantiasa membawa jemaat-Mu semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, urapi juga setiap koordinator ibadah Tuhan Yesus yang senantiasa membantu berjalannya ibadah kami. Untuk Om Berti, untuk Om Hartono, untuk Tante Windy, untuk Om Yodiang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Om Zakius Tuhan Yesus. Biar urapan seorang pemimpin, urapan Tuhan Yesus senantiasa mengalir untuk koordinator ibadah kami dan para volunteer-Mu di tempat ini Tuhan. Thank you Jesus. Kami juga mengangkat tangan kami untuk bangsa kami tercinta. Bangsa Indonesia Tuhan, kami katakan damai sejahtera Allah ada atas bangsa kami. Kami tolak segala krisis pangan, krisis ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu penjagaan Tuhan sempurna atas kami Tuhan Yesus. Kami tahu pemimpin-pemimpin kami Tuhan mampu mendengar suara-Mu untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi bangsa kami dan generasi penerusnya Tuhan. Urapi pemimpin-pemimpin di bangsa kami Tuhan, Tuhan Yesus. Tanah air udaranya juga Tuhan Yesus, Engkau yang jagai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak segala virus-virus yang baru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami ingin melayani Engkau dengan tubuh kami yang sehat dan memberikan yang terbaik bagi nama-Mu melalui bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Jangan satu pun Tuhan Engkau lewatkan Tuhan. Biar Engkau lawat Tuhan, mulai dari yang di depan hingga yang di belakang Tuhan Yesus. Semua yang ada di area gedung ini Tuhan, penuh dengan urapan Allah, penuh dengan kuasa Allah Tuhan Yesus. Semua pelayan-Mu baik yang di mimbar ataupun yang duduk jemaat-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan dipenuhi dengan api Roh Kudus Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan. Yang Bapa sempurna bawa pujian. Saat aku rindukanmu.
dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku, menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku, ku milikmu selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan. Mari sama-sama kita katakan dari awal. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia, amin. Engkau yang menopang setiap kami Tuhan, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku,
hanya bagimu. Selamanya bagimu. Mari naikkan syukurmu pada penjaga yang hidup, pada penjaga yang tak pernah terlelah, tak pernah tinggalkan dalam lembah yang gelap. Yesus namanya, Yesus Allah yang perkasa. Oh ya laba shanda ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba si. Oh ya laba shanda ya laba. Oh ya laba shanda ya laba 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 ya laba. Mari bangkitkan rohmu Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Oh ya laba shanda ya laba 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 si. Ya laba shanda ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba si. Tidak ada satu orang pun yang berdiam di ruangan ini. Tidak ada satu orang pun yang berdiam. Mari sama-sama kita berbahasa roh. Oh ya laba shanda ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Ya laba shanda ya laba ya laba ya laba. Kini ya laba ya laba shanda. Sebab Roh Kudus tidak pernah meninggalkanmu, Bapak Ibu Saudara. Ya laba shanda ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba si. Ya laba shanda ya laba 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 si. Mari sama-sama kita aktifkan roh kita. Oh ya laba shanda ya laba 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 si. Berdaulatlah di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Ya laba shanda ya laba 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 si. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Oh ya laba ya laba shanda ya laba 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 si. Ya laba shanda ya laba ya laba ya laba ya laba. Kini ya laba shanda. Kini ya laba shanda. Kini ya laba si. Kekudusanmu, kekudusanmu di tempat ini. Holy Spirit, we call your name, Jesus. Release your spirit here, oh Lord.
Sebab dia sedang menjamah hatimu, sebab dia yang memegang tanganmu. Kami tinggikan Engkau, the King of Kings, the Lord of Lords. 'Cause there's nobody like you, Jesus. 'Cause there's nobody like you, Jesus. Oh Lord.
Raja dalam segala hal Tuhan. Bagian kami adalah mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja yang agung, haleluya. Sama-sama kita katakan 3 kali. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Boleh tengok sebelah kanan kirimu Bapak Ibu Saudara, katakan Allah yang berperang bagimu adalah Allah yang dahsyat. Allah yang berperang bagimu adalah Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama kita bersuka cita dalam hadirat-Nya. Sama-sama kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Haleluya. Bersama-sama tepuk tangan kita di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Sekali lagi katakan hatiku, hatiku penuh nyanyian. Amin. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala. Katakan sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Amin. Dan pujilah Dia, Raja Sekali lagi katakan sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, kami tinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. dan pujilah Dia, Raja segala raja. Katakan dialah Raja, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja, Raja, dialah Tuhan. Tuh namanya siapa Bapak Ibu Saudara? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tengok kanan kirimu,
Sama-sama sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Kita lebih lagi memuji Raja kita yang ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Engkau penolong yang memberi kehidupan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Bapak Ibu Saudara melompat bagi Tuhan. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Sekali lagi sama-sama naikkan syukur kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku yang beri. Sama-sama angkat tangan kita.
Saudara. RC Family dipersilakan duduk. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ke IRC Sawangan? Boleh lambaikan tangannya. Ada volunteer yang ingin berkenalan dan berdoa untuk Anda. Oh, ada di sebelah sini. Selamat datang Ibu ke IRC Sawangan. Di sebelah sini Om. Jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap, Ibu kami undang untuk hadir kembali ke IRC Sawangan minggu depan. Nanti jangan pulang dahulu, ada volunteer yang ingin berkenalan dan berdoa untuk Ibu. Ada lagi? Bapak Ibu Saudara? Ya, baik kalau sudah tidak ada, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan hari ini diadakan sebanyak 2 kali. Ada persembahan umum dan juga ada persembahan yang dikhususkan untuk IMB daripada gereja kita. Baik, sebelum kita memberi Bapak Ibu Saudara, kita yang bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak pernah terputus dalam kehidupan kami. Kini tiba saatnya kami memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan Tuhan Yesus. Bila kiranya persembahan ini Tuhan Yesus harum di hadapan-Mu Tuhan. Dapat dipergunakan untuk melayani umat-Mu Tuhan Yesus. Khususnya di tempat ini melayani para jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan nama-Mu dan kami mau mengambil langkah kami. Melalui persembahan kami, persepuluhan kami, persembahan sulung kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan Yesus yang terbaik yang kami bisa berikan Tuhan. Kuduskan, layakkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya.
kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Engkau baik. Ajar kami, berikan firman kepada kami. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Pagi ini saya menggantikan gembala kita. Pak Risa tidak bisa melayani Bapak Ibu. Beliau sedang dirawat di rumah sakit. Hari Selasa kemarin malam dia masuk rumah sakit di Permata Pamulang. Dan hari Kamis malam dipindahkan ke rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Dan saat ini beliau masih di dalam ruangan ICU. Pankreasnya bermasalah. Ada peradangan di dalam pankreasnya dan kemarin sudah dilakukan operasi. Dan puji Tuhan berjalan baik, tetapi masih banyak hal yang mesti kita doakan. Biar Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan tumbuhkan generasi sel yang baru, sehingga lebih cepat untuk memulihkan pankreas dan organ-organ yang lain. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita berdoa untuk gembala kita. Saya tahu persis, saya ikut beliau sudah 20 tahun lebih. Dia sudah berikan yang terbaik untuk gereja ini. Dia investasikan hidupnya untuk gereja ini dan untuk saudara. Dia tidak pernah merasa lelah dan tidak pernah capek untuk bangun gereja ini untuk saudara. Dia investasikan seluruh kemampuannya. Tapi saat ini Tuhan izinkan dia untuk istirahat. Saat ini masih terpasang ventilator. Kita berdoa Tuhan berikan yang terbaik, sehingga dia bisa kembali melayani kita semua. Oh syakarab. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Angkat tanganmu saudara. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Bapa, Engkau jamah. Engkau jamah tubuh gembala kami, Pak Risa, yang saat ini masih ada di ruang ICU. Tuhan, kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu memulihkan.
membangkitkan generasi sel yang baru, memulihkan setiap organ-organ tubuh yang rusak. Tuhan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga beliau bisa kembali melayani gereja-Mu di tempat ini, sehingga beliau bisa kembali melayani pekerjaan-Mu di bangsa-bangsa. Tuhan, Engkau tolong. Kami percaya kesembuhan, pemulihan, kekuatan dari surga akan terus mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pada pagi ini Tuhan, kami umat-Mu sepakat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan Kau berikan ya Bapa. Kami mengasihi gembala kami. Dan kami tahu Engkau lebih lagi mengasihi gembala kami. Bapa, terima kasih. Engkau yang kuatkan Ibu Elsa, anak-anak, keluarga besar. Satu pengharapan kami, Tuhan, Engkau jamah tubuh gembala kami yang lemah dan dikuatkan. Dan Tuhan, terima kasih Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama kita berkata, amin. Silakan dulu saudara. Dan saya minta Bapak Ibu yang tergerak untuk memberkati pengorbanan gembala kita, Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekeningnya Ibu Elsa. Karena kita tahu ini akan memakan biaya yang cukup besar. Biar Tuhan sendiri yang mencukupkan segala biaya-biaya yang dibutuhkan. Amin. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang mengasihi, yang tergerak untuk memberkati pengobatan dari gembala kita, silakan transfer. Nah, dalam kesempatan ini saya akan coba men-sharingkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya rasa ini cukup penting dan cukup berperanan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau berkembang, kita maju, ya, kita merasa damai, kita merasa bahagia. Itu saya rasa itu bermula dari satu ini, ya. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan, yaitu di Yakobus 1 ayat yang ke-19. Saya tidak bosan-bosan untuk sampaikan ini di mana saya melayani, karena saya tahu ini sangat penting. Kalau kita harus sadar bahwa kita ini selama ini kita sudah keluar daripada yang Tuhan inginkan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah saudara, jadi Yakobus menasehatkan kepada kita, kita boleh cepat untuk mendengar, tapi jangan cepat-cepat untuk berkata-kata, apalagi marah. Saudara, jujur orang banyak omong, banyak salahnya. Ya, kenapa? Karena yang enggak perlu diomongin, diomongin. Ya, disuruh omong nggak mau ngomong, kalau nggak mau suruh diam dia malah ngomong, saudara. Ya, kadang-kadang itu sering terjadi atas diri kita, ya. Nah, saudara, kadang-kala kita suka cepat marah. Marah itu akan merusak tantanan yang sudah ada. Jangan sampai itu terjadi atas kehidupan kita. Oleh karena itu saya kasih tema firman Tuhan pada pagi ini, yaitu lost control. Tanpa sadar saudara,
kita sering mengalami yang namanya lost control. Apa itu lost control? Lost control itu berarti hilang kendali. Ya, lost control artinya hilang kendali. Jangan sampai kita hilang kendali di dalam kehidupan kita, terutama di dalam perkataan. Perkataan itu sangat berhubungan dengan lidah. Nah, saudara kasih Tuhan, saya percaya dalam setiap kehidupan kita pasti punya tujuan. Amin. Ada cita-cita, ada sesuatu yang ingin kita capai. Kita ingin hidup bahagia di dalam keluarga. Oleh karena itu kita perhatikan baik-baik di dalam lidah. Ya. Banyak orang berkata lidah memang tak bertulang, saudara ya. Nah, saudara, ini lidah ini sangat luar biasa, sangat peranan penting untuk mencapai segala sesuatu. Saudara, saya ini dagang, kan? Mungkin Bapak Ibu juga ada yang dagang, ada yang macam-macam profesinya. Itu tergantung bagaimana saudara mempengaruhi orang lewat perkataan. Coba kalau seorang pedagang ngomongnya galak, cetus, saudara, kira-kira menyenangkan enggak? Banyak konsumen enggak? Enggak mau, saudara. Nah, saudara, itu kan contoh kasus kecil. Apalagi kalau kita di dalam keluarga, kalau ngomongnya suka bentak-bentak. Kira-kira enak enggak, saudara? Tidak enak, saudara. Oleh karena itu kita perhatikan baik-baik setiap perkataan kita, lewat lidah kita jaga. Tuhan minta kita jaga ini. Kalau kita bisa jaga ini, Tuhan bilang, sempurnalah hidupmu. Begitu simple, begitu mudah, begitu gampangnya. Tuhan gak minta kita yang terlalu besar, terlalu hebat, terlalu berat. Hanya Tuhan minta kita jaga lidah kita. Tuhan bilang kita sempurna. Nah, saudara kasih Tuhan, ada satu insiden yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Yaitu kapal kargo yang berbendera Singapura, kita tahu dari berita, menabrak sebuah jembatan Francis Scott. Yang terjadi di Baltimore di Amerika Serikat, saudara. Gitu? Nah, saudara, apa yang terjadi? Kita lihat bahwa itu bisa terjadi karena dikabarkan bahwa kapal ini menabrak jembatan karena lost power. Lost power artinya apa, saudara? Hilang kekuatan untuk mengendalikan kecepatan kapal tersebut, sehingga kapal ini nggak bisa dikendalikan, maka terjadilah insiden tabrakan. Ya, lewat insiden ini menelan korban. Kenapa? Karena hilang kekuatan untuk mengontrol kecepatan lajunya kapal tersebut. Nah, saudara, berselang beberapa waktu kemudian, maka kita juga mendengar ada sebuah insiden terjadi di Subang. Yaitu bis terguling yang membawa anak-anak SMK dari Depok. Betul ya? Masih hangat. Banyak korban jiwa meninggal, saudara. Itu terjadi kenapa? Karena remnya blong. Akhirnya nggak bisa dikendalikan lagi lajunya bis ini. Akhirnya terjadilah insiden dan terjadi korban. Saudara, kita sadar nggak? Tanpa kita sadari, saudara, kita juga sering mengalami yang namanya lost control. Kita nggak bisa mengontrol di dalam perkataan kita. Akhirnya perkataan kita nabrak sana, nabrak sini. Betul ya? Kalau terjadi seperti itu, maka akan ada yang namanya kerugian. Kerugian nggak hanya dirasakan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kita juga tidak hanya orang lain, tapi keluarga kita, orang yang paling dekat dengan kita. Amin, saudara. Kita sering berkata, kita ini merasa diberkati lewat apa? Perkataan. Kita merasa disakiti dalam mana? Perkataan juga. Kita merasa dikuatkan lewat mana? Perkataan juga. Kita merasa dilemahkan, dibully lewat mana? Perkataan. Ternyata lidah ini, perkataan kita ini sangat-sangat berperanan penting di dalam kehidupan kita. Saudara mau sukses, saudara mau bahagia, saudara mau damai, perhatikan. Saudara kasih Tuhan, di sini sudah ada yang berapa
lama yang sudah menikah, yang 10 tahun ada? Yang 10 tahun, yang 10 tahun. Wah, ada ya? Yang sudah ada 10 tahun. Ada yang 15 tahun? 20 tahun? Apa yang 30 tahun? Kita udah hampir mau 30 tahun. Ya. Kita udah masuk pernikahan yang ke-29 tahun ya, Ma. Nah, saudara, coba kita renungkan sejenak pada pagi ini. Selama sekian tahun, puluhan tahun kita menikah. Ya, sering gak kita lost control? Sering gak kita lost control? Sering, ya jujur aja saudara ya. Ya, enggak ngomong juga saya sudah tahu. Ya. Siapa yang paling disakiti kalau kita lost control? Hah? Istri, ya. Yang ngaku istri saya. Ya kan? Nah, yang paling merasa disakiti adalah orang yang paling dekat. Nah, saudara, kalau kita udah tahu kita lost control, ada orang yang disakiti. Udah puluhan tahun. Ada nggak indikasi kita mau berubah? Kita tahu nih kan, apakah kita berkata, oh enggak, biasa ini mah udah ada di sononya begitu saya mah. Ini mah udah tabiat saya begini. Perkataanku memang pedes. Perkataanku memang kasar, tapi hatiku baik loh. Padahal di Alkitab nggak ada. Alkitab berkata, apa yang keluar dari mulut itu luapan dari hati. Saya percaya kalau engkau bisa menjaga hatimu, engkau bisa menjaga mulutmu. Kalau engkau bisa menjaga mulutmu, engkau pasti bisa menjaga hatimu. Karena itu firman Tuhan yang berkata demikian. Nah, jadi kita ayo cek selama ini dalam pernikahan kita. Apa yang kita alami, pasanganmu, apa yang kita alami. Ayo kita sama-sama. Jangan melihat kiri dan kanan. Kembali kepada diri kita sendiri. Kita sering menjadi lost control di dalam perkataan kita pada waktu kita disakiti, kita dirugikan, kita enggak dihargai, betul? Macam-macam lah bentuknya saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Orang yang emosi itu cenderung lost control. Betul ya? Makanya hati-hati, jaga hati supaya nggak emosi. Kalau emosi pasti lost control. Pernah lihat orang bertengkar? Suami istri bertengkar? Ngomongnya gimana? Garang atau pelan-pelan? Garang ya, kencang. Nah, dia udah lupa, udah nggak sadar bahwa dia sedang terus dan menerus menyakiti pasangannya. Saya ingin saudara, pagi ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ya kan? Kalau kita ingin merasa damai, ya kan? Di dalam keluarga, surga ada di keluargamu, saudara. Perhatikan, ini nggak usah terlalu, ini dulu saudara. Nggak usah tip-tip yang lain, ini dulu. Karena aku percaya, lewat komunikasi yang baik, lewat perkataan yang baik, akan membangun satu kerukunan keluarga yang baik. Dan Tuhan berkata, di mana ada kerukunan, disitulah berkat Allah diperintahkan. Tuhan gak berkata mencari berkat. Tuhan berkata berkat diperintahkan. Kemana? Ke keluarga yang rukun. Rukun bisa terjadi kalau komunikasinya baik. Saya rasa yakin bahwa iblis sedang meniru apa yang Tuhan pernah kerjakan pada waktu bangsa-bangsa membangun menara Babel. Apa yang Tuhan hancurkan? Komunikasi. Sehingga tidak ada keunitian dan jadi berantakan. Dan hal yang sama, iblis tiru, dia bikin miskomunikasi di dalam keluarga. Suami galaknya luar biasa. Nggak bisa dinasihati, istri juga sama, keras kepala. Sering ya alami begitu? Dibilangin nggak mau dengar. Nah, kalau kita ada di posisi itu, saudara, apa yang mau kita banggakan di hadapan Tuhan? Apa yang mesti kita bangun? Yang paling dasar aja kita belum siap.
Bagaimana kita bisa meminta sesuatu yang lebih hebat, yang lebih besar, yang akan Tuhan percayakan dalam keluarga kita. Sedangkan di dalam untuk komunikasi saja kita masih belum sehati. Masih sering, masih suka untuk saling menyerang. Jangan suka makan cabai. Ya, biar ngomongnya tidak pedas. Ya kan? Kita mau belajar mengendalikan perkataan. Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya yakin Bapak Ibu rajin loh. Setiap minggu ibadah datang, kul ada, ya. Tetapi Tuhan berkata, sia-sialah ibadah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak bisa menjaga mulut. Ya, kalau kita nggak bisa menjaga mulut, yang nggak usah diomongin, diomongin. Disuruh ngomong nggak mau ngomong. Ya, saudara, Yakobus 1 ayat 26 jelas ini menjadi tolak ukur bagi saudara dan saya di hadapan Tuhan. Bagaimana ibadah saudara itu berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana ibadah kita supaya nggak sia-sia. Tuhan bilang jaga ini. Begitu simpelnya saudara ya. Nah, tetapi saudara jujur, manusia ini sukanya yang bebas. Nggak mau diatur. Maunya suka-suka dia, betul ya? Nah, salah satu contoh bangsa Israel pada waktu dipimpin Musa keluar dari Mesir. Ya, soalnya bisa baca di Keluaran 19. Nah, pada waktu Musa di atas Gunung Sinai selama berapa hari? 40 hari. Apa yang terjadi? Musa hanya suruh mereka tunggu diam di bawah gunung. Selama 40 hari, bangsa Israel itu merasa orang yang selama ini membawa dia kepada Tuhan itu nggak turun-turun. Sehingga mereka berpikir bagaimana kalau kita bikin Tuhan yang lain yang kita sembah. Tuhan apa? Yang mereka sudah pernah kenal di Mesir. Ingin sepertinya baik tapi kebablasan. Ingin bebas seperti itu. Ya. Wah, aku ingin tetap menyembah Tuhan nih, tapi dengan cara yang salah. Tuhan sudah menuntun, Tuhan sudah perintahkan kepada umatnya, kepada saudara dan saya. Kita tinggal melakukannya. Ini luar biasa. Kita kadang-kadang kita nggak mau dikengkang. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa firman Tuhan pada hakikatnya untuk mengikat dan menghimpit supaya kita apa? Kita nggak keluar jalur. Saya percaya Tuhan sudah sediakan kemenangan demi kemenangan, perkara-perkara yang lebih besar di mana di depan. Tuhan menghimpit kita supaya kita ada di dalam satu jalur di dalam kebenaran firman-Nya. Tapi kadangkala kita tidak mau melakukannya. Contoh, kembali dalam keluarga. Orang yang sudah menikah, orang yang sudah berkeluarga, Tuhan perintahkan apa? Ayo dong kita cek. Kasihilah istrimu. Hormatilah. Udah lakukan belum? Banyak anak Tuhan pakai ayat itu untuk serang. Kan ada ayatnya, kasihilah istrimu. Ini bukan buat istri. Tapi istri pakai ayat ini untuk nyerang suami. Makanya salah. Ini ayat untuk suami. Kalau suami udah mengasihi istri, saya percaya istri pasti bisa mengasihi. Suami yang berkata, hormati dong, ini kepala keluarga. Hormati dong, aku raja dalam keluarga. Ini ayat bukan untuk suami, tapi untuk istri lakukan kepada dia. Amin. Bisa ngerti sampai sini?
Jangan dibalik saudara. Kalau dibalik akhirnya terjadi serang-serangan. Seperti Rusia sama Ukraina sampai hari ini masih belum kelar. Saudara mau sampai kapan? Saudara masih perang-perangan di dalam keluarga. Sudah 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 30 tahun menikah. Masih serang-serangan. Perang ayat. Suami kasih ayat, istri nggak mau kalah kasih ayat. Semua kasih serang-serang ayat. Ayat bukan untuk serang-serangan, tapi untuk dilakukan. Amin saudara. Tadi saya bilang bahwa kami sudah nikah 29 tahun. Awalnya memang pernah ya lost control, pernah ya mah? Ya. Jujur banget dia. Ya kan? Bahkan saya belum apa-apa, istri saya udah nangis. Ya kan, bikin saya bingung. Perasaan saya tadi belum marah. Kok udah nangis? Ya, apa yang salah? Ya, tapi saya udah. Kalau udah nangis istri jangan diapa-apain. Diamin aja. Ya, sampai di rumah saya bilang, apa yang salah Tuhan? Ternyata saya ngomongnya cuman gas doang saudara. Nadanya agak tinggi. Istri udah terluka saudara. Bagaimana kalau kita marah-marah? Betul saudara? Bisa ngerti saudara ya? Saudara, kalau itu sering terjadi, kita sedang merusak tatanan kebahagiaan yang akan Tuhan berikan dalam keluarga. Amin. Ya, kalau ini saudara, ayo cepat berubah. Pulang, berjanji sama Tuhan, aku mau berubah. Ya, aku mau berubah. Jangan minta pasangan kita berubah. Aku mau berubah. Nah, ini sangat penting sekali saudara. Nah, kita baca Yakobus 3 ayat 2 sampai yang ke-6. Sampai yang ke-12 aja deh. Biar tuntas ya. Nggak apa-apa ya. Biar tahu apa fungsinya, apa peranannya yang sangat penting. Saya ingin Bapak Ibu dapatkan apa yang Tuhan sediakan yang terbaik dalam keluarga dan dalam usia dan hidup saudara. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, kalau orang yang bisa mengendalikan lidahnya, itu orang yang sempurna di hadapan kata Tuhan. Kita kengkang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal dan walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia ada sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah.
Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari antara air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, saudara, saya rasa ini cukup membuat kita mengerti dari pembacaan tadi, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, tadi saya bilang bahwa firman Tuhan itu sifatnya mengengkang. Ya. Membuat kita seolah-olah tak bebas, membuat kita seolah-olah tak leluasa. Nah, tapi saudara, dikatakan, kita lihat suatu analogi begini. Kuda, ya, itu dikasih tali pengengkang supaya menuruti pemiliknya, ya, menuruti kita. Nah, kalau kuda tidak dikasih tali pengengkang, maka dia menjadi kuda yang liar. Sapi juga demikian. Dikasih tali pengengkang di hidungnya supaya nurut, ya kan, kepada tuannya. Kalau enggak, maka dia akan menjadi sapi liar. Saudara juga dituntun dikengkang oleh apa? Oleh firman. Kalau enggak, saudara akan menjadi orang yang liar, saudara, tak terkendali. Hawa nafsunya tak terkendali, keinginan tak terkendali, saudara, itu berbahaya sekali. Jadi sesungguhnya firman Tuhan berikan kepada kita untuk supaya kita ini terarah. Kita ada di dalam jalurnya Tuhan. Kita nggak menjadi orang yang liar. Ibarat sih ibadat, tapi kalau kita udah di luar, kita menjadi manusia yang liar. Manusia yang nggak bisa terkendali, emosi kita tak terkendali. Amin. Kita nabrak sana, nabrak sini, liar, saudara. Kayak sapi gila kan sana, nabrak sana, nabrak sini, nggak peduli. Nah, saudara, Tuhan tidak ingin seperti kita ini seperti itu. Tuhan ingin mengarahkan kita dengan apa? Dengan firman-Nya. Pak, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Saya nggak bisa mengampuni, Pak. Ini udah terlalu sakit. Tuhan kan bilang, ampunilah. Kasihilah musuhmu. Tuhan berkata kepada Yosua di Yosua 1. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Tuhan hanya ingin saudara hari kelak berhasil dan beruntung. Berarti Tuhan memang punya satu rencana yang besar. Saudara bahagia, saudara bangkit, dan saudara maju. Tapi kadang-kala kita nggak sadar kita sedang merusak tantangan dan rencana Tuhan. Lewat tidak bisa ngontrol perkataan dalam lidah kita. Semua dirusak. Kita ingin kebahagiaan dalam keluarga. Tuhan sudah berkati, kita rusak. Kita nggak bisa ngontrol. Tuhan ibaratkan kapal. Ya kan? Kapal besar. Dihantam ombak. Dihantam badai. Tapi dia bisa diarahkan oleh kemudi yang kecil. Sampai nggak ke tujuan? Sampai. Kalau kita bisa mengendalikan ini aja. Sampai ke tujuan yang Tuhan inginkan. Amin. Tuhan ibaratkan apa? Lidah itu seperti api. Api awalnya kecil, itu jadi sahabat. Kalau udah jadi besar, jadi bencana. Jangan sampai lidah kita ini membawa bencana-bencana. Di mana kita ada, bawa bencana. Jangan. Biarlah lewat perkataan kita orang merasa diberkati. Amin. Lewat perkataan kita orang merasa dikuatkan. Lewat perkataan kita orang merasa apa? Dibangkitkan semangatnya. Mari kita introspeksi mulai hari ini, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, saya kasih ada satu ilustrasi.
yaitu jalur pesawat terbang. Kemarin saya pulang pakai pesawat, ya, nggak pakai bis karena belum ada. Apalagi kita pakai sepeda motor, nggak mungkin. Pakai pesawat, ya, dari Jakarta ke Pontianak 1 jam 20 menit. Ya. Kemarin saya berbarengan sama Parisa ke Malang, saya ke Pontianak, gitu kan. Bapak melayani jiwa-jiwa, saya melayani keluarga, gitu kan. Hampir sama. Nah, saudara kasih Tuhan, sekilas kita naik pesawat rasa-rasanya plong. Langitnya besar, lebar. Pilotnya bebas dong untuk terbang kemana aja bisa. Ternyata salah. Walaupun tidak ada lalu lintas seperti yang kita lihat, ternyata jalur pesawat jauh lebih rumit, seperti benang kusut. Pilot baru naik pesawat, dia nggak bisa suka-suka dia. Oh, aku naikin, ya aku turunin, aku ke kiri, aku ke kanan, ya bisa begitu? Ternyata pilot nggak bisa begitu. Dia harus full satu jalur yang sudah dia tentukan. Dia nggak boleh keluar jalur. Kalau dia keluar jalur sedikit, dia harus buru-buru balik. Dia diingati oleh penjaga menara tower. Bro, kamu sudah keluar jalur, ayo cepat balik. Kalau kamu kebablasan ke sono, maka akan ada kecelakaan. Bisa paham di sini? Pesawat akan bisa landing ke satu tujuan dengan tepat dan benar kalau dia mengikuti jalur penerbangan yang betul. Dia nggak keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Amin. Maka selamatlah seluruh penumpang. Selamatlah dia sampai tujuan. Saudara, bukankah firman Tuhan juga mengarahkan kita seperti itu? Amin. Jangan berkata, aku nggak mau, jangan sampai kita kebablasan ke kanan atau ke kiri. Nanti kita yang celaka. Tuhan mengarahkan kita. Tuhan kasih kita plan, jangan keluar kiri dan kanan, kita dituntun oleh firman Tuhan. Sekalipun kita sakit, sekalipun tidak enak, tapi endingnya engkau sampai ke tujuan yang Tuhan berikan. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, ya, saya mau nasihatkan saudara bahwa di dalam setiap perkataan, setiap omongan kita, hendaklah kita berkata jujur. Kita lihat Amsal 2 ayat yang ke-7. Ini yang harus ada di dalam setiap perkataan kita, ya. Amsal 2 ayat 7 berkata, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Ternyata Tuhan perhatikan loh. Orang yang hanya bisa berkata benar aja, berkatnya udah banyak. Orang mau kata jujur aja, berkatnya sudah tersedia. Amin saudara. Saudara lihat Mazmur 15 ayat 1 sampai 3. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya. Dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Begitu detil saudara. Tuhan detil atas hidup saudara. Tuhan perhatikan atas setiap perkataan kita. Amin. Itu sudah Tuhan perhitungkan. Luar biasa. Saudara, renungkan. Renungkan. Ya kan? Jangan ada kebohongan di antara kita. Berkata jujur. Ya kata ya, tidak kata tidak. Kata Tuhan, selebihnya itu datang dari si jahat. Amin saudara. Nah, saudara kasih Tuhan yang terakhir. Efesus 4 ayat yang ke-29.
Hendaklah kita mempunyai kata-kata yang untuk membangun. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Oleh perkataanmu orang lain diberkati. Amin. Tuhan kasih hikmat melalui perkataan saudara. Saudara, saya pernah lihat ada satu keluarga. Kalau suaminya ngomong, ininya gas. Istrinya ngomong, suaminya gas. Saya bilang, dalam hati saya, apa yang mau kita omongin? Ya kan? Yang ini nggak mau merasa disalahkan, yang ini nggak mau disalahkan. Nah saudara, lebih baik saya tinggalin aja. Saya juga pernah diminta untuk diminta menengahi satu keluarga yang sudah di ujung tanduk perceraian. Benar-benar saudara. Saya datang, saya diam, saya dengar yang ini nyerang, yang ini nyerang juga. Saya cuma minta, Tuhan, apa yang harus saya katakan? Dengan hikmat Tuhan saya hanya berkata, apakah kalian masih mau dipertahankan keluarganya? Kalau enggak mau kan percuma saya buang-buang waktu. Kalian sudah berapa lama menikah? Apakah tidak ada yang baik yang kalian rasakan dalam keluargamu? Masa udah 10 tahun menikah enggak ada yang baik? Anak udah 3 nih. Apalagi kalau baik? 10 anaknya. Iya kan? Maksudnya kan dalam kondisi enggak baik aja anak udah 3. Masih marah-marahan anak 3. Iya kan? Apalagi kalau kondisi baik 10. Kan gitu. Nah, saudara, masa dari sekian lama kalian menikah tidak ada perkataan yang baik loh tadi aku dengar. Bapak Ibu, mari kita cek. Saya hanya berkata demikian saudara. Akhirnya aku lihat Tuhan menjamah. Mereka diam, mulai menangis. Aku tahu Tuhan sedang melawan mereka. Tuhan mengasihi mereka. Dan saya pegang tangan mereka. Ayo kembali bersatu. Jangan saling menyerang. Ya kan? Lupakan apa yang sudah kemarin. Kita mulai yang baru hari ini. Amin. Tidak ada yang terlambat di hadapan Tuhan. Saling memperbaiki. Jangan saling menyerang. Aku gak mau ngali-kali. Ini kenapa? Kepo banget. Ya kan? Emang kurang kerjaan? Sampai kapan kita masih begitu? Masih mau gak engkau pertahankan keluargamu? Kalau masih mau, ayo kita bergandengan tangan. Akhirnya pada malam itu juga terjadi konsiliasi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Itu kan lewat kata-kata yang Tuhan berikan hikmat untuk saya katakan. Sehingga keluarga yang hampir-hampir, saudara, Tuhan pulihkan. Dan saat ini boleh kembali melayani Tuhan dengan luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saya minta semua pemusik kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah lahir baru. Anak-anak yang di bawah umur 12 tahun sekali-kali jangan terima perjamuan kudus. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku
di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup Kau setia, sepanjang hidup Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa yang terbaik Tuhan sudah sediakan bagimu. Apa yang mulia Tuhan sudah berikan di dalam keluargamu. Jangan sampai kita merusak apa yang baik, apa yang Tuhan sudah tata. Kita rusak karena kita nggak bisa mengontrol lidah kita. Oh haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu Biarlah damainya Tuhan selalu ada dalam keluarga kita. Damainya Tuhan selalu tersedia dalam setiap kehidupan kita. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan. Tuhan sangat baik atas keluargamu. Sepanjang hidupku Kau setia, Yes Tuhan. sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Sepanjang hidupku Kau setia, Thank you Lord. sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saya nggak tahu seberapa level komunikasi di antara keluarga, di antara pasanganmu.
Jika sampai hari ini komunikasi itu rusak, engkau berjanji sama Tuhan, aku mau perbaiki, aku mau membangun apa yang baik yang telah Tuhan berikan. Karena anugerah Tuhan cukup bagimu. Engkau melihat apa yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Angkat roti yang ada di tangan saudara. Inilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kedua kali. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan. Yes. Bukan saudara-saudara mengucap syukur atas semua apa yang baik yang Tuhan sudah kerjakan. Atas apa yang Tuhan sudah titipkan atas keluarga, atas hidupmu saudara. Saya percaya Tuhan akan lipat gandakan. Tuhan akan maksimalkan. Terima kasih Tuhan. Oh yes. Tinggikan Engkau Raja.
Angkat kedua tangan saudara, pulanglah dengan kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita untuk terus mengontrol setiap perkataan lidah kita menjadi sempurna. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.